Salam-salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpa saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 124 ayat yang kedua dan 3. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Saudaraku, sepanjang hidup kita di dunia ini, pernahkah kita merenungkan perbuatan-perbuatan hebat yang telah Tuhan lakukan, lalu menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan? Pemazmur begitu menyadari pertolongan Tuhan atas Israel setelah merenungkan kembali perjalanan dan sejarah hidup bangsanya. Betapa banyak musuh yang ingin menyerang dan menghancurkan, hendak menelan mereka hidup-hidup dengan amarah yang menyala-nyala. Mereka juga menghadapi ancaman bencana alam, yakni banjir. Namun, apakah Israel benar-benar mengalami itu semua? Tidak, saudara. Meski mereka menghadapi banyak ancaman, mereka tetap luput dari semua itu. Sebab Tuhan pencipta alam semesta menyertai dan menolong mereka. Jika Tuhan pencipta semesta telah memihak mereka, bukankah tidak ada satupun yang bisa menyakiti mereka? Dikatakan bahwa Israel luput seperti burung dari jerat penangkapnya. Bahkan jerat itu pun telah terputus. Dengan kata lain, tidak ada ancaman lagi bagi mereka. Pengalaman yang luar biasa inilah yang membuat pemazmur memuji dan mengagungkan nama Tuhan, saudara. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada satupun. Dengan kesaksian pemazmur ini, baiklah iman kita makin bertumbuh dan teguh untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus yakin dan percaya bahwa jika Tuhan telah menciptakan kita, maka Dia jugalah yang akan memelihara hidup kita dan menjaga kita dari segala macam ancaman yang ada. Namun, tentu saja kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, saudara, sehingga Dia senantiasa memihak kepada kita. Selain itu, kita juga diingatkan untuk senantiasa merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Kita perlu ingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan hendaklah hati kita meluap dengan ungkapan syukur, sebab kita mendapati bahwa Tuhan memihak kepada kita dan meluputkan kita dari malapetaka. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, salah satu hal yang membanggakan dalam diri kita sebagai orang percaya adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Di depan kita, tantangan semakin hari semakin berat. Begitu pula dengan arus kehidupan dunia yang begitu deras. Jika kita tidak melekat kepada Tuhan dan berakar kuat di dalam Dia, kita akan terseret dan tenggelam di dalamnya. Belum lagi lawan kita, yaitu iblis, yang berjalan keliling sama seperti singa, yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelahnya.
Iblis selalu mencari celah dan waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan waktu yang tepat itu adalah ketika kita sedang lengah dan tidak berjaga-jaga. Karena itu Tuhan menasihati, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi serangan iblis, saudara, sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Jika Tuhan ada di pihak orang percaya, iblis tidak akan punya kuasa lagi atas hidup kita, sebab Tuhan telah memberi kita otoritas untuk mengusirnya. Kita tidak perlu khawatir dan cemas menghadapi dunia yang penuh goncangan ini, sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun badai hidup menerpa, percayalah bahwa Tuhan yang ada di pihak kita adalah Tuhan yang sanggup meneduhkan badai, yaitu badai persoalan yang menerpa hidup kita. Saudaraku, mari kita teguhkan iman kita saat ini. Mari yakini dengan sepenuh hati bahwa seperti bangsa Israel yang dipelihara dan dilepaskan dari segala ancaman dan bahaya, demikian juga kita orang-orang yang berlindung dan mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan yang senantiasa ada di pihak kita. Dan tiada perkara yang mustahil dalam hidup ini jika Tuhan ada di pihak kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan yang ada di pihak kami sehingga kami senantiasa kuat dan terlepas dari segala ancaman. Bawa kami ya Tuhan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, di Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup di dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.